thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan kuasa-Nya kita bisa ngaji bareng di sini. Insya Allah semuanya sehat ya. Ada yang ibu-ibu, ada yang datangnya dipaksa di sini. Berarti tidak cuma imannya, tapi juga fisiknya sehat, ya. Fisik sehat, iman sehat, dua-duanya sehat, berkah, ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Sekali lagi salam ta'zim kami kepada para asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat. Terima kasih sudah diizinkan ngaji bareng di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik ya. Insyaallah. Di depan tadi lihat ada ininya, brosurnya, posternya. Ingat tidak judulnya kita ngebahas apa? Hijrah itu berproses, berprogres. Tuker? Oh ya udah. Silakan. Oh jadi yang ini aja. Tetap kedengeran? Kedengeran ya. Biar Allah yang memasukkan suara ini ya. Saya emang nggak bisa apa-apa. Ya. Bagus yang tadi. Oh gitu. Jadi kumaha? Atau ibu baca gerakan bibir saya aja ya. Oh cina yang tadi ya. Jadi kumaha ya teh. Enggak. Tadi itu. Oh. Bismillah. Yang ini aja. Kenapa? Berdiri. Oh makainya dua. Dua teh sama yang mana? No iya eta no. Yang mana? Yang ini. Aduh sih. Yang ini jelas. Jadi ngajinya jadi. Ya, bismillah. Apa? Berdiri. Biar apa? Oh, kan niatnya ngaji kan, bukan ngelihat si Koko. Oh, punten ya. Kalau niatnya beneran pengen ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala ya. Satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Berarti yang paling jauh makin banyak amalnya ya. Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie ini gak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah ya. Nyelamatin diri sendiri juga gak bisa ya. Jadi kalau ada yang gini teh didoain, ya Allah yang kongko hiji ya. Biasa ke jualan handphone bener. Bapak hayong tukar tambah. Oh terima kasih ya. Ah segar sekali. Gak apa-apa. Oke weh. Udah biarin lah. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya tadi ya, mohon didoakan. Ya Allah mudah-mudahan itu orang gak cuma ngomong aja, tapi juga diamalkan. Tuh. Dan ngaji teh, ilmu teh baru jadi kebaikan kapan? Kalau misal ada hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksudnya qobliyah subuh, lebih baik daripada seluruh dunia isinya. Tahu hadis itu? Tapi seumur hidup nggak pernah sholat qobliyah subuh, jadi kebaikan nggak? Ibarat, kalau kata guru kami ya, ibarat ada keledai membawa sekarung buku. Bukunya manfaat nggak? Manfaat. Tapi ada keledai mah nggak bisa baca. Jadi dia bawa-bawa ilmu kemana-mana, tapi nggak jadi manfaat sama sekali bagi dirinya. Tambah mulia enggak, tambah baik enggak, karena keledai dan nggak bisa baca. Nah kita kan insya Allah bukan keledai, betul? Ya, maka baru jadi kebaikan kapan? Sokoy diamalin ya. Nggak bicara pengen bagi ilmu, saya pasti kalah sama Google ya. Tapi Google mah nggak robot ya, nggak punya hati. Dah hati hanya bisa disentuh dengan hati. Mudah-mudahan kita ngobrol gini teh tambah ingat sama Allah ya. Karena ngaji yang sukses teh yang kayak gimana kok? Yang saya tahu mah yang sepulang dari sini tambah deket ya sama Allah. Meskipun hafal semua ayat dan hadis yang akan dibacakan nanti, tapi pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti mungkin ada yang salah. Bisa jadi ada yang sambil jualan di depan, Allah tahan pembelinya. Gara-gara gak ada yang beli, jadi bisa fokus dengerin dari pengeras suara. Pulang-pulang dia yang tambah rajin amalnya, berarti dia yang sukses ngajinya. Ya, daripada mungkin yang sudah berada di majelis ini, terus ngahuleng, naon, apal kabeh, udah pernah denger semua, basi ah. Pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti ada yang harus diperbaiki. Ya, betul? Nggak enakan ngomongin agama karena kita bicara yang bersumber dari sesuatu yang tidak mungkin salah. Kalau bahas yang lain bisa salah. Contoh, yuk kita bahas bisnis. Kata saya Pak, perusahaan Bapak harusnya pakai strategi marketing kayak begini. Kata saya benar, kata orang lain belum tentu. Kenapa? Karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau bicaranya tentang Islam, misal hadirin, orang Islam wajib sholat loh. Kalau ada yang mau bantah silahkan angkat tangan. Alhamdulillah tidak ada. Berarti lebih aman. Tugas kita tinggal memastikan yang bakal diucap itu kebenaran atau bukan. Selagi sumbernya dari sesuatu yang gak mungkin salah, Al-Quran dan hadis sahih, aman. Kalau salah gimana? Ya orang soleh kabeh, pasti saya dikoreksi. Kan ini ceramah bukan pengen bikin kalian kagum, betul? Baru jadi kebaikan kalau kapan? Kapan kajian ini sukses? Ketika yang bicara ikhlas lillahi ta'ala. Bukan ketika makin banyak yang datang, bukan ketika makin banyak yang minta foto. Bisa jadi yang ngajar di sini atau di tempat lain santrinya satu, tapi ikhlas lillahi ta'ala, dia yang sukses di hadapan Allah. Daripada wah banyak yang datang, yang bicara jadi lupa diri, lupa bahwa popularitas itu cuma alat untuk mengenalkan Allah ke banyak orang. Dia malah mengagungkan dirinya sendiri. Saya teh pinter, saya teh apal. Oh cilaka. Yang duduk dapat kebaikan, yang ngomong dibakar sendirian, rugi tidak? Ya, kayak gitu ya. Enak ketemu orang soleh mah, ya. Salah pasti dibenerin, ya. Jangankan bawa kesalah, jangankan ngucap salah dah. Ketemu orang soleh mah, datang bawa dosa, dirangkul. Sok mangga, dah saya punya dosa. Ayo sama-sama jadi baik. Enak kan? Jadi kalau misalkan nanti ada yang mulai sering ngaji di sini, teman-temannya julid, Allah gaya, biasa ge joget TikTok, ya. Bujalna ka mana-mana, ayeuna ditiung, oh gaya, ya. Soalim deh. Jawab, dan ngaji mah bukan tanda orang alim, tapi tanda orang pengen jadi alim. Baru ge pengen, berhasil nggak jadi, data apa Allah tolong jadi. Kalau nggak tolong ya sahamba terserah Allah mau digimanain juga. Lagian kalau Allah emang udah nggak suka sama kita, mudah tidak bagi Allah mematikan siapapun, kapanpun, dimanapun? Mudah?
Orang maksiat detik itu juga mati, gampang nggak bagi Allah? Terus kenapa kita hari hirup kene? Ya. Masih pada sehat, jag-jag, ya. Maka alhamdulillah, Allah yang nungguin, Allah yang kasih kesempatan. Maka kalau yang punya langit dan bumi aja masih kasih kita kesempatan, apa kadang hak kita menentukan nerakanya orang? Kok saya lihat dia maksiat kok, nih bahkan ada rekamannya. Nih orang nerakanya belah mana kok? Naudzubillah. Yang ngomong dia layak dihukum aslinya mah. Kalau mau jujur. Jadi udah ya. Hijrah berproses dan berprogres. Ya. Yang saya tahu dan diyakini, suka tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, kita tuh butuh Allah. Sepakat? Maka pasti cepat atau lambat, mau tidak mau, pasti kita datang nyariin Allah. Ya. Tapi pilihannya dua. Ada yang datang dengan sukarela, ada yang datangnya harus diseret dulu. Diseret apa kok? Masalah. Kalah slot, rungkat, ya. Ada yang main slot nggak di sini? Hah? Ada. Mungkin sedang lupa ya bahwa Tuhan kita Allah, bukan kakek Zeus, betul? Tidak perlu menjiwai ketawanya ya, jadi kelihatan soalnya. Ya. Ya. Maka macam-macam, ada yang gara-gara difitnah, gara-gara dipecat, gara-gara motor hilang, gara-gara kelilit pinjol, gara-gara diremehin waktu reunian. Terserah. Tapi kalau ujung-ujungnya nyari Allah, alhamdulillah. Ya. Lebih repot nggak nyari-nyari, tahu-tahu meninggal duluan. Ya. Dan kadang kan waktu muda mungkin kita sekolah bareng, bikin PR bareng, berangkat pergi sekolah, pulang pergi bareng. Tapi 40 tahun kemudian kadang mungkin ada yang mikir, nah dia udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang. Baru ada yang mulai mikir, mungkin selama ini yang saya tempuh salah. Baru mulai nyari Allah. Cuman kan masa ya kudu nunggu itu dulu, betul? Sekarang ke fakta dulu ya. Kalau berbicara tadi hijrah itu adalah pasti kita bakal nyari Allah. Maka yuk kita lihat dari golongan sahabat Nabi saja, yang dari golongan yang udah sepuh-sepuh, punten Pak, kehitung jari Pak. Paling yang dikenal oleh banyak orang cuman Abu Sufyan, sisanya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, pentolan-pentolannya Quraisy, punten mati kafir ya. Tapi coba lihat anak-anaknya yang dulu pun sama-sama ngikut bapaknya. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah ya. Kalau kita cari di Google Ikrimah itu siapa, di belakangnya biasanya ditambahin radhiyallahu anhu karena dianggap sahabatnya Nabi. Meskipun Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Tapi ketika dia mulai berislam nyari Allah seperti itu. Anaknya Walid bin Mughirah siapa? Siapa sahabat yang belakangnya bin Walid? Khalid bin Walid bin Mughirah ya. Bapaknya Walid bin Mughirah, anaknya Khalid bin Walid. Satu-satunya manusia yang nyaris bisa ngalahin Nabi berperang cuman Khalid di perang Uhud. Tapi coba lihat, selepas itu dan dia berislam, malah jadi Saifullah, pedangnya Allah. Ya. Jadi pelajarannya apa kok? Kalau kita nyari Allahnya sesegera mungkin, mumpung ora kene masih muda, ya, nggak peduli ya dulunya mau kayak gimana, pernah punya utang kayak, pernah putus cinta kayak, pernah begini, pernah begitu, pernah punya dosa ini. Selagi akhirnya nyari Allah, jangan khawatir, Allah siapin masa depan yang cemerlang. Itu sahabat-sahabat yang dari tadi disebutin dulunya nyembah berhala. Ya kan, waktu Islam datang, waktu Rasul datang membawakan Islam ke orang kafir Quraisy kan pada nyembahnya lain-lain, meskipun di situ ada Ka'bah, ya. Tapi begitu udah berislam nggak peduli masalah mau raja perampok sekalian juga, namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sahabat Nabi itu mulia. Yang tua-tua punten, meskipun bisa diengke-engke, ya.
Meskipun kalau misal ada yang bertanya, kok 60 tahun maksiat, tobat sehari sebelum meninggal, diampunan mualnya, diampunan gak Pak? Asal tobatnya tobat. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang janjiin kita ada waktu sampai 60 tahun lagi? Yang lagi ngomong aja gak tahu 5 menit lagi masih ada apa enggak ya. Jadi yuklah, pengen disegerakan atau tidak ya. Dan meskipun akhirnya kepepet gara-gara masalah, ada nasihat luar biasa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menasihati, ini dikutip di kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau menasihati yang artinya, kalau engkau tidak terima dengan takdir Allah, kenapa saya miskin, kenapa saya begini, kenapa saya sakit dan lain-lain, takdirmu belum tentu berubah. Dan engkau bisa mendapat dosa dari kekufuranmu. Tapi jika engkau terima takdir Allah, mudah bagi Allah mengubah takdirmu, dan sabarmu tidak akan disia-siakan, jadi pahala. Coba Pak, ngambek sama Allah nih ya, wah doa gak dikabul-kabul, kenapa lebih kayaan yang gak sholat ya. Misal ngambek, gak mau sholat, marah sama Allah, terus udah marahnya gak beres-beres karena nasib gak berubah-ubah, nasibnya juga gitu-gitu aja, jadi dosa deh, aduh rugi ya. Tapi giliran akhirnya, mangga ya Allah, yang penting jadi amal dan engkau suka, mudah bagi Allah diganti, dan sambil ngejalanin kepahitannya gak rugi, minimal 2. Kalau gak digugurin dosa, pasti tambah tinggi derajatnya di sisi Allah ya. Nah enak kan, Masya Allah, tak ngambek. Bagian ngapain kita ngambek? Misalkan, ya Allah, saya doa gak dikabul-kabul, ngambek ke Allah. Oh, mungkin kita lupa ketika kita maksiat juga gak langsung dihukum sama Allah, padahal Allah punya kuasa buat melakukannya. Ya giliran doa sebentar itu, kadang doanya mentang-mentang Allah maha tahu, dan kita bingung pengen doa naon. Ya Allah, apal meureun, amin. Nah culangu. Nyanyi Allah teh apal, tapi ulah kitu-kitu teh gitu. Ya Allah apal meureun, nya apal deh. Ya Allah, jika nu kamari, amin. Dikira warung gitu. Ya. Sok atuh ya Allah, salat dulu dalam keadaan berwudu, masih menghadap kiblat, dengan suara yang dengan suara yang perih, ya Allah. Sambil sholawat dulu, memuji Allah dulu. Sok lihat Al-Fatihah. Berapa ayat Al-Fatihah? 7. 5-nya memuji Allah dulu. Yang 2 terakhir baru minta. Ya. Kita mah kadang, ya Allah hoyong iya amin. Awas weh lamun teu nya. Nya ngancem deui ya. Sok mau ancem-anceman mah. Kalau Allah misalkan kita punya teman, kalau lagi seneng dia gaulnya sama grup yang itu, giliran ada masalah baru ngedatengin kita. Coba gimana? Kan jiwa julid kita bergejolak, betul? Ngapain kesini? Biasa sama yang ono, pasti ada maunya ya. Begitu datang juga ditunjuknya udah nggak pakai jari, pakai saking dendam itu ya. Bisa nggak Bu? Gitu tadi ya, jangan hati-hati ditampol malaikat terbalik deui ya. Ya Masya Allah, alhamdulillah. Nah kadang bisa jadi kita kayak gitu ke Allah. Lagi sehat, jag-jag, uang ada, kira-kira ibadahnya makin taat apa makin kendor? Apal kendor? Kentucky dorong yang di pinggir jalan ya. Ya, misalkan makin kendor, tapi giliran ada masalah, ya Allah, kenapa ini terjadi? Akhirnya dia tobat, hijrah, 3 bulan berdoa, ya Allah, wah hijrahku tidak kau pedulikan. Malaikatnya kalau bisa nyeletuk maksiat 14 tahun, hijrah 3 bulan. Belah mana adilnya sih? Ya. Tapi apakah Allah pernah pundungan gitu? Giliran kita
lagi banyak duit, sehat, lupa sama Allah, giliran nyari Allah, terus tiba-tiba ada suara dari langit, tinggalnya engke lamun ngadoa moal dikabul ku urang. Udah nggak mungkin, ya. Masa Allah pundungan gitu. Nih kita belajar biologi ya. Dan tadi habis ngaji di UPI di teman-teman yang nyelenggarain fakultas biologi. Ada bahasan kayak gini. Waktu kelas 3 SD dah saya teh emut keneh bahwa di udara tuh nggak cuma ada oksigen ya, ada nitrogen, macam-macam. Bahkan oksigen teh cuma 20 atau 21% dari 100%. Tapi gimana ceritanya dah kita nafas, ngehirup, campur apa? Ada bau nasi goreng, bau tetangga lagi masak, bau jigong batur, bau kelek, bau macam-macam ya. Tapi bisa ngerti itu si tubuh teh yang diambil oksigen doang, sisanya dibuang. Baru dapat jawabannya waktu SMA, ada pelajaran biologi juga. Ternyata kenapa bisa begitu? Di dalam darah itu secara kimia Allah membuat darah itu di dalamnya mengandung kandungan yang namanya hemoglobin. Terkedah di apal, Pak. Ya. Tapi si hemoglobin ini secara kimia dia lebih mudah berikatan hanya dengan oksigen. Kayak misalkan air kan H2O, itu teh dari hidrogen sama oksigen ngiket, ya nyatu. Nah hemoglobin cocoknya sama oksigen juga. Terus begitu akhirnya kehirup tuh macam-macam, nggak cuma ada oksigen, masuk ke paru-paru, bronkus, bronkeolus, alveolus, disitulah terjadi pertemuan aliran darah ketemu sama udara yang dihirup. Nah si darah karena cocoknya cuma nama oksigen, yang keambil oksigennya doang, dialirin ke seluruh tubuh, sisanya dibuang, dihembus. Semua terjadi tanpa mikir, tanpa minta, kadang sambil maksiat. Terus Allah teh jahatnya belah mana? Ya. Bahkan ada orang soleh terdahulu tuh kalau ditanya, siapa Allah itu bagimu? Dia menjawab, dialah Allah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Nah udah lagi Allah mati, tapi enggak. Tetap diatur, tetap diurus. So, lihat air ini ya. Jarak saya ke air 1, 2, 3 jengkal. Sekarang hitung jarak air ini dari gunungnya nyampe ke meja ini. Mana yang lebih jauh? Dari saya atau dari gunung? Nyampe. Boleh saya minum? Gratis? Oh, kirain suruh bayar ya. Udah gratis itu. Ya. Coba ya, ibu-ibu, ibu ini udah nikah semua belum, Bu? Ada yang jomblo? Hah? Udah nikah? Sok mana yang belum nikah angkat tangan. Yang belum nikah. Tantan, kela. Saya yang salah nanya. Bu, punten, tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Iya sih, sama-sama single ya. Tapi semoga Allah kasih jodoh yang soleh ya. Tapi saya nanya kayak gitu, kayak bukan pengen nafkahin, bukan. Cuma nanti menentukan contohnya seperti apa. Tok ibu-ibu ya. Terus ternyata melahirkan nggak ada ASI. Dan Allah ciptain sapi, gitu. Tahu susu yang beredar di Indonesia, ternyata sapinya nggak di Indonesia, di luar negeri, Bu. Ya. Di New Zealand entah belah mana, tapi tahu-tahu nyampe ada di sini. Sok mana yang lebih hebat? Itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nggak gantol di sapinya. Kagoceknya, puntennya biar nggak ngantuk. Ya, so sapi makannya apa? Rumput, bisa jadi susu. Coba ibu makan rumput tuh, pahit ya. Itulah mengapa kita nggak boleh menikah dengan sapi, betul? Karena beda spesies, saudara sepersusuan. Punten ya, Bu. Ibu-ibu mah lucu ibu-ibu teh. Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi palsu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu loh.
Apa misal ibu ketemu teman reunian, dia bilang, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Menurut ibu fakta itu teh. Tolong jelaskan secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari teh kumaha. Tapi pas lagi sendirian di toilet bari ngaca suka kepedean kan? Iya juga ya. Sageuleunya. Hati-hatilah, ada udang di balik bakwan. Agar silaturahmi tidak terputus. Ini hafal. Ya. Hati-hatilah muji ge nanggung. Ibu kok awet muda banget sih. Usianya berapa sih? Bisa aja kok. Aku udah 42 loh. Masa? Kayak 41,5 loh. Atau ngomong lah setengah tahun. Nggak lah tapi gitu ya. Tenang aja. Cari Allah. Suka tidak suka cepat atau lambat. Kok tapi dah kumaha ada saya pasti ujiannya berat. Terus masa depan saya gimana? Oh tenang. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Ulangi. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Udah itu mah urusan Allah. Tugas kita satu nurut. Nanti takdir urusan Allah. Contoh. Ibundanya Nabi Isa namanya siapa? Maryam. Bahkan ada surat ke-19 ya, surat Maryam. Kan biasa ya, udah mah soleha, tahu-tahu hamil. Kan omongan batur ya. Kan diomong juga kan oleh netizen di zaman itu, ya ukhta Harun. Hei saudaranya Harun, asa saudara kamu gak begitu, kamu tiba-tiba hamil. Namanya perempuan jelas bisa merasa sedih ya. Lalu menjauh dari ke arah timur dari tempat beliau. Kalau di Injil, di Alkitab disebutnya Yeriko nama tempatnya ya. Akan di situ juga sama kayak di Al-Qur'an, kota pohon kurma. Tapi kalau di surat Maryam kan akhirnya bersandar di pohon kurma, betul? Terus lapar, capek, hamil gede, pengen makan, tapi dah di atas kene. Apa perintah Allahnya? Di ayat 25-nya. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Wa huzzi teh digoyang-goyangin. Cuman sok pertanyaannya, udah pernah ngelihat pohon kurma matang Pak? Nu ageng? Nah ya, nih diameternya bisa lebih gede daripada tiang ini. Bisa lebih gede dari tiang ini. Sok pilih yang paling kekar di sini. Suruh goyang-goyangin itu pohon, moal jatuh eta kormana. Ya. Terus ini gimana ceritanya? Ini ayat tentang tawakal karena memang ibu hamil sendirian, kecapean, sambil hamil gede, lagi mules-mulesnya mau ngelahirin, nyender di pohon korma, digoyang-goyangin, jatuh tuh kurma. Tenaganya segede apa? Kalau misalkan di pikirannya beliau juga mikir, ya Allah, dah mana mungkin jatuh, tenaga saya sekuat apa? Tapi ada orang beriman tuh yakin, oh kalau Allah udah nyuruh, tugas saya cuma nurut, takdir urusan Allah. Mau kedepannya kayak gimana, tugas saya nurut, udah selesai. Ya, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, siap disembelih. Nabi Ibrahimnya juga ketika harus masuk ke kobaran api di zamannya Raja Namrud, padahal menyampaikan kebenaran, apa kira-kira beliau tahu nggak, yakin nggak kalau api itu panas? Yakin. Tapi dibanding beliau yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah aku harus mati, gak usah pakai api ini, saya juga bisa mati kapan saja, terserah Allah. 1. 2, kalau kata Allah saya gak akan mati, mau api, mau gunung meletus, mau meteor jatuh, mau lahar tumpah, tsunami, kata pemilik saya gak mati, gak boleh mati, asli demi Allah. 3, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, pasti Allah kasih balasan yang lebih indah dan lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin bahwa api itu panas. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir, jadikan api dingin untuknya. Dan kita makan kadang begitu ketemu takdir suka kapok duluan. Apa? Ganti kepala cabang, peraturannya diganti. Ngaco nih, mendingan saya keluar dari kantor ini. Belum tentu kedepannya kayak gimana, udah nyerah duluan. Apa? Dia ternyata anak orang kaya. Saya udahlah mundur aja, pasti dia nggak mau sama saya. Loh, hati tidak dibulak-balikan oleh uang kita, ya tenang aja, ya tinggal nurut. Bismillah, takdir urusan Allah. Karena kalau memang takdir itu nyambung sama matematika manusia, ya apa kabar peperangannya kaum muslimin? Perang Badar 13 lawan 1000. Hampir semua peperangan pada kalah jumlah kok kaum muslimin. Cuman matematika manusia mah nggak laku kalau udah bicara takdirnya Allah. Tinggal kitanya mau yakin atau enggak. Ya, ketika nggak yakin, punten lah. Pak, narik angkot kene nggak Jumatan? Iya kan lagi narik. Pak, punten nggak ikut Jumatan selama 1 jam, itu teh dapat berapa triliun? Sing balik kok paling ge 100.000. Demi 100.000 rela ninggalin Jumatan. So, punten ya, punten, ini pertanyaan sederhana. Di luar sana detik ini juga ada yang lagi maksiat nggak? Di luar sana ada yang nyembah berhala nggak? Terus mereka punya rezeki nggak? Siapa yang ngasih? Terus bapak, ibu, AA, teteh udah segini nurutnya sama Allah. Hari Minggu yang lain mah mungkin pergi kemana, tapi ini pada datang ke masjid. Udah segini nurutnya sama Allah, Allah bakal jadi koret gitu sama kita? Aneh, gak masuk akal ya. Tapi punten, tolong jangan sekali-kali mengukur balasan ibadah kita pakai nominal, pakai dunia, nggak nyambung. Ibarat saya pengen ngukur suhu air di gelas ini, ngukur suhu harus pakai apa? Termometer. Terus kita bukannya pakai termometer, malah ngukur pakai penggaris. Dapat nggak berapa derajat Celcius? Nah, enggak ada, emang bukan itu alatnya. Sama kayak kalau misalkan, kenapa ada saya udah sholat nggak kaya, dia nggak sholat malah kaya? Karena memang bukan itu ganjaran yang akan Allah sediakan. Nabinya sendiri bersabda ya, Nabi lagi jalan sama para sahabat, nemu bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing nggak dagingan, cacat deh. Udah jadi bangkai lagi bau, busuk. Diangkat sama Nabi. Siapa yang mau? Sahabat yang lain pada ngejawab, wahai Rasul, itu hidup juga, kami gak mau. Malah ditegaskan oleh Rasul, ketahuilah di hadapan Tuhan kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada ini. Tapi kan kadang itu yang kita kejar-kejar. Ya Allah, udah duha nih, kok toko saya gak rame-rame? Padahal dia lupa, bisa sholat duha juga nikmat yang luar biasa. Ada orang pengen datang ngaji, udah niat pengen banget ngaji, tapi Allah memang gak pengen nerima tobatnya. Bisa dibikin gak nyampe-nyampe itu ke pengajian. Pernah kenal orang kaya, akhirnya dia tobat, sadar hartanya salah dan pengen dijadikan amal. Dia ke lampu merah, gak ada yang minta. Dia ke panti asuhan, ditolak, Pak, punten, ini panti baru, anaknya masih sedikit, donatur kebanyakan, bawa pulang dulu aja Pak uang Bapak. Nangis itu di depan panti. Ya Allah, engkau segitu gak pengennya nerima uang saya. Ini ngaji masih bisa, ini berangkat bisa, coba. Ya, itu nikmat yang lebih besar. Di kesempatan yang lain bahkan Nabi berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau dunia dan seluruh isinya ini di hadapan Allah setara harganya dengan sebelah sayap nyamuk. Apa nyamuk Pak? Laler kan ada sayapnya ya. Nah, diambil sebelah. Nah, kata Allah, dunia dan seluruh isinya cuman gak setara bahkan dibanding dengan itu. Maka kalau itu setara, Allah tidak akan sudi memberi minum seorang kafir segelas air pun. Kok diperjelas maksudnya gimana? Punten. Saking di hadapan Allah dunia dan seisinya teh nothing, bener-bener gak ada artinya. Makanya punten, mau maksiat kayak mau kafir kayak mau nyembah patung, nyembah botol kecap, nyembah ulekan sambal, tetap gak Allah kasih rezeki? Tetap. Karena gak ada artinya dunia teh sok mangga. Ibarat ginilah, Bapak nyapu nih di rumah nih.
Ada debunya kan? Buang ke depan rumah kan? Begitu beres nyapu, ada tetangga datang, Pak, punten, itu debu yang tadi dibuang boleh buat saya nggak? Dikasih nggak Pak? Kasih, udah nggak ada artinya, mangga. Makan aja itu debu silakan, nggak ada artinya buat saya. Diambil berapa kilo juga. Tuh lihat, bahkan ada guru hadis kami yang ngejelasin kenapa Allah nggak milih debu, tapi malah 11 sayap nyamuk. Karena debu dikumpul jadi satu truk bisa dijual ke toko bangunan, Pak. Ya, masih ada harganya, betul. Ini mas sayap nyamuk dikumpul coba. Dapat apa? Gak ada artinya. Kan saking gak ada berharganya, mangga. Maka jangan sampai kita yang udah nurut sama Allah, tapi yang diharap tadi 11 sayap nyamuk doang. Ibarat kita lomba, pilihan hadiahnya 2. 1 rumah mewah, 1 lagi pensil pateh. Begitu udah juara, silakan ini hadiahnya rumah mewah. Ambung pengennya pensil. Kan lebih bagus rumah, sukanya pensil. Sama aja kayak, ya Allah udah sholat, udah juara nih, lebih banyak rokaatnya dibanding yang lain. Oke, surga untukmu dengan segala kenikmatannya. Embung, udah saya mau toko saya rame aja. Kan ada hadiah yang lebih besar. Tapi kalau emang segitunya nyangkut itu dunia di hati, ya udah weh. Gampang ngelihatnya. Oh, Islam sih dia, sholat mah sholat. Tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Tapi ketika kehilangan duit dia nangis. Berarti di hatinya duit. Kok sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Kalah nyalek, gila. Berarti di hatinya ya repot ya. Kasya Allah. Udahlah, tenang aja. Gitu-gitu aja, ada asli. Dan lihat akhirnya Allah yang berikan balasan yang jauh lebih baik. Yuk, asli ya orang Pak, Bu, pada pengen kaya nggak sih Bu? Pengen, boleh. Karena belum pernah kaya aja. Betul, penasaran doang. Makanya ada istilah OKB apa? Orang kaya blow on. Nah. Oh, kan punya uang enak, yang lain bisa beli nasi 1000 bungkus, orang cuma 1 bungkus, saya 1000 bungkus. Yang udah kaya asli apal. Emang perut mahir? Enggak. Kan bisa dibesokin, emang belum basi. Kan bisa diangetin, gak lebih enak daripada beli baru. Terus gimana kepalang beli banyak? Coba gerak bagiin. Lihat rasa syukurnya orang-orang. Beda ya. Lagian dia udah tahu. Punten ya, kalau bapak ibu udah pernah nyobain segala macam makanan, ujung-ujungnya ngerasa asa sama aja ya makan tuh ya. Tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import dari luar negeri, letih 1,5 juta, tapi bedanya cuman di mana? 5 senti di dia hungkul di lidah. Kalau dia cadel berarti bedanya cuma 3 senti. Kan lidahnya lebih pendek ya. Coba sok. Akhirnya ketelen. Emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, kenyangnya beda? Sama. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya. Ya. Udah gak ada, Pak ini makanan kenapa mahal begini? Dan nanti keluarnya wangi kok. Enggak asli. Angger we bau. Ya. Udah, biasa we udah. Makan ya udah ya. Makan, kenapa kamu makan? Ya kan biar supaya bisa sehat. Kalau sehat bisa taat ibadah. Udah we gitu aja. Ya, syarat ya. Buat syarat doang. Oh yang lain bisa beli bangunan, beli rumah banyak kalau uang kaya, uang orang kaya. Yang lain belum tentu bisa beli bangunan. Segede-gedenya bangunan tidur di atas kasur 1x2. Segede-gedenya 2x2. Gak mungkin bapak ngegelinding guling-guling di rumahnya. Ya. Setiap bagiannya ditiduri. Yang punten lah punya villa mewah. Yang paling nikmatin villanya siapa Pak? Si Mamang yang si Bibi seger berenang tiap hari. Luar biasa. Lari-larian di taman. Mama, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Insyaallah. Tiap bulan digaji, bahagia. Nah dari sini aja udah kelihatan ya. Ternyata kunci bahagia teh cuma 1,
jaga villa, bukan ya, ntar berangkat ke Lembang semua habis ini ya. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali, mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK repot ya. Namanya aja bukan atas nama dia, atas nama si Bibi itu ya. Kalah di bawah secara hukum. Tiap bulan maintenance kolam renang, gaji karyawan, ngisi token, punya villa ngisi token mah 20.000, thanksin lah. Dan yang paling repot dihisab. Udahlah, cari Allah aja, enak. Sokra, mau dikumpul segimana banyak kalau misalkan masih belum Allah yang di hati, pasti ya. So, kita sama koruptor kayaan siapa? Kayaan siapa? Kayaan kita atau koruptor? Duitnya? Koruptor, ya. Coba, kita belum tentu punya uang 1 miliar, dia punya. Ya. Tapi apa bahagia? Enggak, tuh nyolong wae makannya. Ya. Naik BMW stres, mikirin Allah kudu diumpetin kemana lagi. Kita jalan kaki, naik beca, hujanan ge cengengesan we udah. Ya. Bahagia. Kan selalu kita temukan yang lebih kaya tapi lebih menderita, yang lebih tidak kaya tapi kok lebih bahagia. Dah emang bukan di situ. Udah bismillah. Ngikutin itu mah. Dekat sama yang punya toko roti aja. Kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Sepakat? Udah pas sisain waktu untuk. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Nggak boleh dua-duanya. Ya, bisi maghrib manten soalnya. Ya. Enggak, dikembalikan dulu kepada Ustaz MC-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik. Mudah-mudahan tambah ingat Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Boleh diinum? Bentar ya. Terima kasih kepada Ustaz Denisli yang telah menyampaikan isi tausiahnya kepada kita semua. Semoga dengan apa yang telah disampaikan kepada kita semua dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi dapat disimpulkan dari tausiah kita pada hari ini mengenai hijrah itu berproses dan berprogres, bahwa hijrah itu tentunya kita pasti mencari Allah. Jika hijrah itu berproses dan berprogres, maka ajaklah mereka dengan kesan tidak memaksa, tetapi melekat di hati. Bagaimana caranya Bandung Cicadas mengajaknya dengan penuh kerendahan hati. Dia ada di rumah panitia dekat sini. Tetapi tersentuh hati. Cukup nggak waktunya? Kalau nggak langsung di. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tapi hanya satu pertanyaan saja. Atau dikoreksi ya, barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong dinasehati ya. Enggak. Untuk para jamaah yang mau bertanya, tolong. Di atas, gimana nanyanya di atas? WA aja lah ya, WA. Ada, skip berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada pertanyaan dari saya menanya pertanyaannya, Pak Ustaz. Bu, maaf Bu, saya nyariin. Silakan Ibu. Di dalam perbuatan maksiat ada faktor-faktor yang salah satunya yaitu menghalangi datangnya rezeki. Nah, ternyata saya melihat ada yang berbuat maksiat, tapi rezeki itu kok berlimpah. Oke. Nah, itu pertanyaan dari saya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Saya yakin kalau kita terus-menerus mendekat ke Allah, akan ada hari di mana
rezeki menurut kita itu ternyata tidak dalam bentuk uang yang melimpah. Ya, tapi ada badan sehat, anak saroleh, bisa datang ke masjid, bisa ikut taklim, meninggal husnul khotimah, jauh lebih mahal daripada uang sebanyak-banyaknya. Gak pernah sholat, korupsi melulu, uang banyak, tapi meninggal, repot ya. Jadi yang saya tahu, uang banyak mah bukan rezeki, tapi ujian. Ulangi. Sok latihan ya, Bu. Misalkan di WA suami, is istri, boleh kan manggil istrinya is? Jawab ku si ibu, ono apa suami ya, jangan suuzon ya. Dijawab begini is, iya su, uang belanja naik kayaknya. Berapa su? 30 juta is. Bentar, 30 juta teh setiap pekan. Nikmat tidak Bu? Enak kan Bu? Gampang nyenengin ibu-ibu mah, tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Insya Allah. Bu, punten. Uang tambah banyak, nikmat bukan? Ujian, betul. Kapan bisa jadi nikmat? Sederhana, kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, udah weh. Sedekahnya tambah banyak, wakafnya tambah banyak. Coba punten, uang tambah banyak, tadinya nggak bisa maksiat karena nggak punya duit. Gara-gara punya duit jadi maksiat, nikmatnya belah mana? Tadinya nggak bisa bikin dosa jadi punya dosa. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, itu gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia teh pertolongan dari Allah. Nah kita kepalang cinta sama harta mungkin. Makanya bagi kita gak ada harta atau musibah, ada harta atau nikmat. Enggak. Kalau emang ibadah diganjarnya pakai duit, atau Rasul yang paling kaya? Iya Rasul kaya. 1/5 antara pasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Tapi kan langsung disedekahin lagi. Gak ninggalin harta gitu. Rasul wafat ninggalin berapa triliun, enggak. Ya. Karena ada sadar bukan itu. Dan apa itu membuat beliau hina? Enggak. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Firaun kaya, berkuasa, istri soleha, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk aja gak pernah. Apakah mulia? Hina. Terbukti ibu gak ada yang ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ya anaknya lucu, siapa namanya Bu? Firaun kok. Enggak kan? Tapi ada ibu ngasih nama anak seorang yang pernah kena penyakit kulit selama 18 tahun sekujur tubuhnya. Ayub alaihissalam. Waktu kena penyakit kulit, 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, mati dan layu semuanya. Tapi minta sembuh, malu. Ya. Karena ngerasa nikmat dari Allah terlalu banyak. Nikmatlah. Hati yang bisa mengingat Allah aja asli sejatinya sudah merupakan nikmat. Daripada punya segala yang diinginkan tapi jauh dari Allah, meninggal bawa apa? Repot. Ya. Jadi nggak apa-apa, biarin. Ada orang yang malah hancur gara-gara banyak hartanya. Ada orang yang malah selamat ke surganya Allah gara-gara tidak dikasih harta sama Allah, tapi dikasih iman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Dengan terbatasnya waktu, sesi tanya jawab kami tutup. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan selama memandu acara ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Matiin dulu ya. Nanti kita ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh